Hai sobat, gua Anglis Story. Kali ini kita mau baca berita lagi. Untuk kamu yang sering skip berita, yuk kita simak video gue ini. Hari Senin tanggal berapa ya ini ya? Hari Senin tanggal 13 September 2021. Sambil ngopi, kopi-kopi. Berita datang dari suara.com, Jakarta. Daftar unit rekreasi Ancol yang akan kembali buka besok. Siapa yang mau ke Ancol? Cepetan untuk yang di daerah Jakarta atau yang mungkin ada di luar Jakarta yang mau datang ke Ancol. Tapi jangan lupa ya, prokes. Dugaan awal penyebab kecelakaan helikopter Kemenhub di Bandara Budiarto, Tangerang. Oh no, ternyata ada kecelakaan helikopter Bandara Budiarto. Jadi Bandara Budiarto ini terletak di Curug ya, di mana itu adalah lembaga pelatihan buat penerbangan, juga untuk pelatihan bagi ATC, Air Traffic Controller, dan hal-hal yang berkaitan dengan aviasi tentunya, termasuk juga mekanik pesawat. Helikopter tipe Bell 429 PKCAW terbang di ketinggian 100 meter sebelum akhirnya jatuh dan terguling. Baru terbang 100 meter ada trouble sedikit dan angin kencang, tapi itu baru keterangan awal. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Helikopter terguling di landasan Bandara Budiarto, terjadi pada pukul 10.25 WIB pagi tadi. Oh, masih baru nih tadi ya. Kasus COVID-19 menurun, akankah PPKM Jakarta bakal turun ke level 2? Semoga ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Pengemudi pakai plat palsu dinas TNI tak ditahan, polisi hanya ditilang saja. Emang kenapa nih? Kok pakai ditahan? Pengemudi yang memakai plat palsu dinas TNI dini hari hanya dilakukan penilangan, tidak sampai penahanan. Tidak ditahan, hanya ditilang saja. Itu penyerahan dari serse, kita hanya diserahkan untuk tilang saja. Ditilang saja. Ya, kalau ditahan juga udah penuh kali ya. Salahi aturan, pedagang daging anjing di Pasar Senen cuma punya izin jual daging babi. Oh. Satu keluarga ditemukan tewas di Banjarmasin. Polisi klaim tidak ada tanda kekerasan. Kita selidiki dulu ya. Ini berita kemarin nih. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tidak ada tanda-tanda luka akibat tindakan kekerasan. Kasusnya satu keluarga di dalam rumah, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kami sudah visum luar tubuh para korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah satu tindakan kriminal. Ketahui warga setempat pada Jumat sekitar pukul 21.30. Identitas korban 3 orang, Ahmad Subari 42, Sela Pucita, Siti Hadijah 6. Kronologis temuan mayat satu keluarga itu berawal saat warga secara bersama mendatangi dan menemukan pintu pagar dalam keadaan terkunci dan melihat sepeda motor korban dan sendal ketika korban masih ada di rumah. Kemudian warga memanggil nama korban dari luar namun tidak ada jawaban. Warga menghubungi anak korban yang berada di Pelai Hari untuk membawa kunci pagar dan kunci rumah tersebut. Sekitar pukul 21.30 anak laki-laki korban datang membawa kunci rumah. Pada saat hendak membuka pintu depan tidak bisa karena dikunci dari dalam dengan anak kunci menempel. Berhasil dibuka saksi, cuma tak sedap. Hari Jumat nih soalnya ketemunya ya. Tapi belum diketahui sudah meninggal berapa lama nih. Para korban temukan berada di dalam gudang dengan keadaan tertimpa barang. Cuma nggak diceritain ya. Apakah ada barang yang hilang? Kunci masih ada di pintu, tapi tidak diketahui juga di sini apakah ada tanda-tanda pembobolan pada jendela atau pintu lain. Kurang lengkap infonya. Bayi cantik dibuang di Pangandaran jadi rebutan warga. Oh no. Kelihatan lucu, aku mau lihat dulu. Ya ampun, membuat geger warga setempat. Mengapa ada orang tega? Ya ada lah, kalau ini hasil hubungan gelap ya tega dia memang. Tapi ya terkadang ada juga yang gak tega, jadi malah merawat bayinya sendiri ya, biarpun ada omongan miring. Karena kebesaran hati si ibu ini ya, tetap saja dia lebih sayang daripada membuang. Oh iya. Ini ada berita nih, berita yang membuat perut mual. Waktu itu gue juga bacanya agak-agak Yang konon ini adalah tindakan yang kalau di Korea itu disebut sebagai terorisme. Ketahuan campur di makanan, dokter di Semarang diperiksa polisi. Tahu nggak kronologinya gimana tuh? Ceritanya nih kayak gini ya, kita baca dulu ya. Ada seorang ibu rumah tangga bernama Dwi. Jadi perempuan usia 31 itu satu kontrakan dengan dokter DP di Semarang. Nah, si suaminya Dewi, padahal tadi Dwi ya dibilang sejawat DP. Oh, jadi sama-sama dokter suaminya. Si pelapor ini curiga, kok
makanannya berubah bentuknya, tudung sajinya juga posisinya berubah. Jadi keanehan tersebut maka direkamlah dengan memakai iPad. Saat itu si pelapor lagi mandi, terus si pelaku ini ngintip dan melakukan hal yang terus ditaruhlah itu ke makanannya. Maka karena ini korban pun sejak kejadian itu kayak mengalami trauma. Ya iyalah, gimana enggak. Akibat perbuatannya itu tersangka diancam dengan pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesopanan. Ini termasuk serangan sih kalau gue bilang, bukan cuma sekedar kesopanan ya. Oke, aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya karena aku upload setiap hari. Kemarin gak upload ya. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Kalau kamu ada unek-unek, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.